Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syabani dari Universitas Nasional dengan jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester yang diuji oleh Bapak Dr. Agung Triyayudi dengan mata kuliah Big Data dan Business Intelligence. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu berikan contoh real penggunaan Big Data pada data clustering. Saya akan mengambil satu studi kasus, yaitu dari toko Genta Corp yang menjual beragam kebutuhan outdoor. Nah, toko ini memang masih kecil dan memang yang dijual pada saat ini adalah 30 item saja, tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah item seiring penjualan dan peningkatan penjualannya. Nah, selanjutnya data mining merupakan penggalian data yang tersembunyi dari database. Nah, proses clustering merupakan suatu proses pengkelompokan berdasarkan atas prinsip kesamaan kelas serta mengurangi kesamaan antar kelas. Berbagai algoritma dalam clustering telah dikembangkan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Nah, kemampuan untuk memperkirakan volume penjualan secara akurat pada setiap item yang dijual di toko ini sangat penting guna kelangsungan hidup pada bisnis ini. Beberapa faktor penting seperti penetapan harga, alokasi, serta pengelolaan inventaris secara langsung terkait dengan perkiraan penjualannya agar tidak terjadi kesalahan dalam perkiraan penjualan yang berdampak pada hilangnya sejumlah uang. Untuk itu diperlakukan suatu peramalan yang mendukung pengambilan keputusan. Salah satu metode yang digunakan ini untuk mengurangi permasalahan tersebut adalah clustering. Nah, metode clustering bermanfaat untuk menemukan jumlah cluster yang tepat pada data penjualan. Nah, dalam melakukan perencanaan stok diperlukan histori data penjualan atau database. Apabila data penjualan besar, maka diperlukan teknik data mining. Nah, di mana pada penelitian ini digunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan data berdasarkan data barang yang paling laris, cukup laris, dan kurang laris. Penelitian ini menggunakan data mining di era industri 4.0 ini, di mana pengembangan data menjadi big data, maka dibutuhkan metode untuk mengolah big data agar bermanfaat bagi kehidupan kita. Salah satunya metode ini adalah data mining, di mana di dalam data mining merupakan cara mengotomatisasi proses guna menemukan pola dari kumpulan data yang berskala besar. Nah, dari data master yang sudah ditemukan sebanyak 30 jenis data atau 30 jenis produk, maka akan diolah dengan menggunakan algoritma K-means. Nah, penerapan metode K-means dalam pengelompokan data penjualan pada toko Genta Corp dapat menghasilkan rekomendasi barang yang laris, kurang laris, dan cukup laris, sehingga data dijadikan rujukan bagi manajemen untuk mengatur stok barang agar tidak mengecewakan pelanggan karena barang yang ingin dibeli tidak tersedia. Untuk pengembangan lebih lanjut dan agar pihak toko mudah dalam penggunaan metode ini, maka diperlukan sebuah aplikasi dengan acuan metode K-means. Apabila dirasa perlu, dapat dikembangkan menjadi expert system. Nah, kita akan lanjut ke soal yang kedua, yaitu 3 algoritma AHC yang sering dipakai, yaitu single age, complete linkage, average linkage. Nah, berikan perbedaan 3 algoritma tersebut. Yang pertama, single linkage. Dalam metode ini berpautan tunggal atau pengklasterannya didasarkan pada jarak paling terkecil di antara dua objek yang nantinya dijadikan klaster pertama dan seterusnya. Sementara complete linkage dalam metode pantauan lengkap, pengklasteran ini didasarkan pada jarak paling terjauh di antara satu objek dengan objek yang lain. Dan average linkage dalam metode ini yaitu mengambil jarak rata-rata antar observasi pengelompokan klaster dimulai dari tengah atau pasangan observasi dengan jarak paling mendekati jarak rata-rata. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke nomor ketiga, yaitu berikan contoh klasifikasi decision tree. Nah, saya akan mengambil contoh kasus, yaitu data kondisi cuaca untuk bermain golf, yang dimana ada table yang berisi yang pertama outlook, yaitu cuaca, suasana cuacanya. Yang pertama, yang kedua ada temperaturnya, dan yang ketiga humidity atau kelayakan, dan yang selanjutnya ada windy atau berangin atau enggak. Dan dari semua ini akan dimunculkan decision atau bermain atau tidak bermain, bermain golf atau tidak bermain golf. Yang pertama, jika suasananya sunny atau cerah atau panas, dan temperaturnya hot, dan kelayakannya itu tinggi, tetapi tidak ada angin, maka decisionnya adalah tidak bermain golf. Dan pilihan yang kedua, yaitu ketika suasananya panas atau cerah dan temperaturnya panas dan humidity-nya tinggi, tetapi memiliki kadar angin yang memiliki angin, dan decision-nya itu, keputusannya adalah tidak boleh bermain golf. Nah, ketika suasananya overcast atau adem atau berawan, tetapi memiliki temperatur yang panas dan humidity-nya tinggi, tetapi tidak berangin, itu memiliki keputusan boleh bermain golf. Nah, selanjutnya ketika kondisinya hujan dan temperaturnya lembab, tetapi memiliki humidity yang tinggi dan tidak berangin, maka decisionnya atau keputusannya itu boleh bermain golf. Dan keputusan selanjutnya, ketika musimnya hujan dan temperaturnya atau suasananya dingin dan memiliki humidity yang normal tetapi tidak berangin, maka keputusannya adalah bisa bermain golf. Itu adalah contoh pembentukan decision tree gitu. Nah, saya akan lanjutkan lagi kepada soal yang keempat. Jelaskan maksud dan kegunaan market basket analysis. Market basket analysis ini adalah analisis data dan teknik penambangan data yang menemukan hubungan kemunculan bersama di antara kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Market basket analysis ini umumnya dimanfaatkan sebagai titik awal pencarian pengetahuan dari suatu transaksi data ketika kita tidak mengetahui pola spesifikasi apa yang kita cari. Kebutuhan market basket analysis ini berawal dari keakuratan dan manfaat yang dihasilkan dalam wujud aturan asosiasi. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Berikan contoh lain dari algoritma a priori di dalam aplikasi Big Data dan Business Intelligence. Saya akan mengambil satu aplikasi atau website, yaitu Amazon.com, yang mengembangkan perekomendasian atau recommender dari search engine-nya, yaitu sebuah program yang merekomendasikan barang-barang kepada pembeli pada saat pembeli ini melakukan browsing atau membeli sesuatu barang berdasarkan tingkat keyakinan atau confidence. Jadi di Amazon.com ini mengembangkan perekomendasian dari websitenya, yaitu untuk mencari pada saat pembeli mencari barang, itu otomatis website atau Amazon.com akan merekomendasikan barangnya atau produknya dari tingkat keyakinan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini, yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.